Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Papadas Family. Gimana kabar kalian semua? Masih semangat kan? Akhir-akhir ini kita petani mengalami begitu banyak tantangan dan ujian, mulai dari cuaca ekstrim musim hujan yang berkepanjangan, terus harga hasil pertanian yang murah, dan sekarang kita menghadapi persoalan baru, yaitu harga pupuk dan pestisida yang melambung tinggi. Bahkan harga beberapa racun rumput itu ada yang mengalami kenaikan sampai 100%. Tapi kita tidak bisa terus menyalahkan keadaan yang sejatinya memang tidak bisa kita rubah, seperti masalah cuaca dan masalah harga tadi. Karena masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk terus berusaha dan maju. Karena saya tahu dan yakin petani Indonesia itu sangat resilience dan gigih. Oke, baik. Apa yang ingin kami share di video kali ini adalah salah satu prinsip pertanian yang sudah lama kami praktekkan, yang bisa mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida, yaitu teknik rotasi tanam atau penanaman bergilir. Nah, rotasi tanam ini adalah menanam secara bergantian beberapa jenis tanaman yang berbeda di satu lahan yang sama. Sebenarnya materi ini sudah pernah kami bahas di video yang ini, tapi untuk kali ini kita akan membahasnya lebih mendetail. Baik, yang pertama, mengapa rotasi tanam itu penting? Rotasi tanam akan memutus siklus hama. Umumnya, setiap jenis tanaman memiliki jenis hama yang berbeda. Hama pada tanaman jagung berbeda dengan hama pada tanaman nilam. Begitu juga dengan tanaman cabai atau tomat memiliki hama yang berbeda dengan tanaman kacang-kacangan. Nah, praktik menanam satu jenis tanaman di lahan yang sama lama-kelamaan akan memicu terjadinya ledakan hama, karena hama terus mendapatkan suplai makanan dan tempat yang ideal untuk berkembang biak. Misalnya, di lahan yang kami punya ini sebelumnya ditanami nilam. Pada periode pertama, tanaman nilam tumbuh dengan baik karena hama dan jamur masih sedikit. Nah, pada periode kedua, tanaman kami banyak sekali mendapat serangan hama dan penyakit, karena hama dan penyakit pada periode sebelumnya itu belum hilang dan masih berdiam diri di sana, sehingga hasil yang kami dapat pada periode kedua ini kurang maksimal dan kami harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk mengatasi hama dan penyakit. Sehingga yang kami lakukan selanjutnya adalah tanaman nilam kita ganti dengan tanaman kacang tanah. Nah, pada saat ini kami tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membeli racun hama, karena hama dan penyakit yang dulunya menyerang tanaman nilam kami tidak bisa menyerang tanaman kacang tanah kami ini. Jadi inilah yang kami sebut dengan prinsip rotasi tanam, yang bisa memutus siklus hidup hama dan penyakit, dan kita menjadi hemat dalam menggunakan pestisida. Tapi tentu saja kami melakukan praktek rotasi tanam ini secara bertahap untuk mengantisipasi terjadinya resiko gagal panen dan juga untuk menjaga ketersediaan bibit agar selalu tersedia di musim tanam berikutnya. Jadi kami tidak mengganti semua tanaman secara serentak. Makanya di lahan yang kami punya ini terdapat beberapa jenis tanaman dari famili yang berbeda. Nah, yang kedua, rotasi tanam mampu meningkatkan kualitas tanah pertanian kita. Beberapa tanaman ada yang rakus dalam menyerap unsur hara dan
Sebaliknya, ada beberapa tanaman yang justru mampu memberikan ketersediaan unsur hara pada tanah. Nah, ini juga alasan kenapa kami setelah menanam nilam, kami ganti dengan tanaman kacang tanah karena tanaman kacang-kacangan ini memiliki kemampuan untuk mengikat nitrogen bebas yang ada di udara, kemudian menambahkannya ke dalam tanah melalui akar. Bintil-bintil yang terdapat pada akar tanaman kacang-kacangan menandakan terjadinya simbiosis dengan bakteri Rhizobium, penghasil unsur hara nitrogen. Setelah itu, tanah kita akan kaya dengan unsur nitrogen yang nantinya akan bisa menghemat penggunaan pupuk. Lalu setelah tanaman kacang-kacangan selesai, kita bisa menggantinya lagi dengan tanaman lain seperti tanaman sayur atau tanaman buah, tergantung kebutuhan dan permintaan pasar. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe dan bagikan ke teman-teman petani lainnya. Tapi kalau ada yang kurang dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.